Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan di jalan utama penghubung Purwakarta Karawang. 2 orang pemotor tewas di lokasi kejadian. Ratusan anak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terindikasi mengalami gagal tumbuh atau stunting. Berwisata memetik sendiri buah melon kini sudah ada di kota Tasikmalaya. Lokasi wisata pemandian air panas di Kabupaten Subang dipadati ribuan pengunjung pada Sabtu siang pekan lalu. Membludaknya jumlah pengunjung ini karena banyaknya warga yang berwisata untuk mengisi hari libur peringatan Isra Mi'raj dan akhir pekan. Sejak Sabtu pagi hingga siang hari, ribuan pengunjung terus berdatangan ke lokasi pemandian air panas Sari Ater, Kabupaten Subang. Para pengunjung juga memadati kolam rendam Curug Jodoh dan Pancoran 7 yang menjadi salah satu lokasi favorit untuk berendam air panas di kolam terbuka. Membludaknya pengunjung juga menjadi berkah bagi penjual jasa pijat refleksi kolam rendam air panas. Sambil berendam di air panas yang mengandung belerang, pengunjung bisa menggunakan jasa pijat refleksi untuk menghilangkan penat dan lelah. Liburan aja. Sengaja liburan ke sini apa ya? Iya, sengaja. Tahu lokasi ini dari mana emang? Dari Google. Udah yang keberapa kali ke sini? Saya ke sini udah 5 kali. Oh, udah 5 kali. Iya. Iyalah, kalau lagi liburan mah kan banyak pengunjung, jadi ada lah itu buat ada yang capek-capek kan, belum pijit. Alhamdulillah nggak kebongkar lah kasusnya. Ya kapan Pak? Pijit di wisatanya? Udah 2013 kalau nggak salah. 2013. Di rekreasi. Setiap liburan bisa nyampe berapa orang Pak? Nggak tentu, Nggak tentu ya. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang ya paling banyak 5-4. Udah ya. banyak Udah ya. banyak ya. Peningkatan jumlah pengunjung saat libur Isra Mi'raj kali ini diakui pihak pengelola wisata karena bersamaan dengan libur akhir pekan. Jumlah pengunjung sejak pagi hingga siang mencapai 10.000 orang atau telah melampaui target yang diharapkan. Ya, kita kalau dilihat dari tamu-tamu yang datang hari ini, itu kemungkinan ada peningkatan. Kita target di hari liburan Isra Mi'raj ini kira kurang lebih sekitar 9 ribuan atau sampai 10 ribuan. Tapi kita lihat bisa kendaraan itu udah mulai banyak kan. Jadi tadi juga di Lembang kan mau ke sini juga udah mulai macet gitu. Rata-rata rombongan apa ya Pak? Ya, di sini banyak sekali juga ada rombongan juga, ada yang individual. Kalau dilihat dari ini kan beberapa bis juga udah masuk hampir dari tadi pagi gitu bis individunya. Tapi untuk yang individual, yang kendaraan pribadi itu udah mulai masuk dari siangnya gitu. Selain menggunakan kendaraan pribadi, banyak pengunjung yang datang bersama rombongan dengan menggunakan bus dari luar kota. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ratusan anak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terindikasi mengalami gagal tumbuh atau stunting. Untuk menanggulanginya, pemerintah memberikan bantuan pangan kepada warga. Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang berada di kaki Gunung Burangrang ini adalah salah satu desa di Kecamatan Cisarua dengan temuan anak yang terindikasi stunting atau gagal tumbuh paling banyak. Menurut catatan pemerintah Kecamatan Cisarua, dari 400 anak yang terindikasi gagal tumbuh di wilayahnya, 132 orang anak berada di Desa Kertawangi. Indikasi gagal tumbuh atau stunting adalah tinggi dan berat badan yang jauh di bawah standar pertumbuhan anak seusianya, serta mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu panjang. Anaknya sendiri yang stunting ini usia berapa, Bu? Ini 3 tahun. Ini kondisinya gimana, Bu, sekarang, Bu? Kalau ini mah biasa, cuman dari makannya aja susah dia. Ya. Kalau dikasih vitamin mah dikasih itu juga, tapi nanti ke berat badannya Nggak ideal, Bu, ya? Iya, beda.
Untuk menanggulanginya, pemerintah kecamatan bersama sejumlah pihak termasuk Polres Cimahi berupaya membebaskan anak-anak di Desa Kertawangi dari stunting dengan memberikan bantuan asupan bahan makanan bergizi bagi anak. Itu mulai dari remajanya sebelum menikah, lalu ketika hamil. Nah itu sama itu kalau mereka asupan gizinya tidak baik, ini akan melahirkan stunting. Nah, oleh itu dua tahap itu kami berkomunikasi, berkolaborasi dengan desa dan Pemda. Jadi setiap tahapan ada anggaran, jadi kami menganggarkan untuk stunting. Mudah-mudahan tahun ini setelah ada intervensi sekarang tinggal sekitar 123. Nah, ini ditargetkan selesai tahun ini berarti ya, Pak? Ini mudah-mudahan bisa, apalagi dengan bantuan dari pihak kepolisian ya. Kami ini semangatnya lebih tinggi lagi ya. Bersama-sama dengan TNI, dengan Pemda, dengan masyarakat dan dinas kesehatan terkait untuk melihat langsung dan memberikan edukasi, juga memberikan makanan tambahan untuk anak yang mengalami stunting. Paket makanan yang dibagikan berisi telur, beras, minyak goreng, gula putih, dan paket sembako lainnya. Kasus stunting atau gagal tumbuh di Indonesia terdeteksi mulai usia 0 hingga 24 bulan. Data Kementerian Kesehatan, Indonesia menempati peringkat kelima di dunia dalam kasus stunting. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Berwisata di tengah hamparan lahan yang luas sambil memetik sendiri buah melon yang memesona bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan akhir pekan. Anda bisa menemukan tempat tersebut di Kota Tasikmalaya. Inilah tempat wisata yang lain dari biasanya, Agro Digital Tasikmalaya, sebuah tempat wisata baru di tengah kota Tasikmalaya yang menyuguhkan wisata agro atau pertanian. Di sini pengunjung yang datang disuguhi lahan perkebunan yang luas sambil memetik sendiri buah melon secara bebas. Lokasinya yang berada di samping rel kereta juga menjadi daya tarik tersendiri karena sesekali ada kereta yang melintas. 1 kilogram buah melon dijual dengan harga Rp15.000. Sementara kalau di pasaran harganya sudah mencapai Rp20.000 per kilogram. Para pengunjung bisa memilih sendiri buah yang masih menggantung pada batang pohon. Dengan panduan dari pengelolanya, pengunjung diajari bagaimana cara memilih buah melon yang siap petik, matang, dan rasanya yang manis. Lagi ngapain di sini nih, Bu? Lagi metik buah melon. Dapat berapa biji nih? Dapat berapa? 5 biji. 5 biji. Ya. Biasanya kalau nyari melon kemana, Ibu? Ke pasar. Ke pasar. Atau ke supermarket. Oh gitu. Iya. Ini gimana nih bedanya di sini sama atau seperti apa? Di sini lebih nyaman, jadi bisa ngambil metik sendiri gitu. Milih-milih sendiri. Milih sendiri. Oh Jadi gitu. apa yang kita mau, model gimana tahu gitu. Oh gitu. Kalau harganya gimana, Bu? Harganya murah. Lebih murah. Lebih murah. Gimana tuh rasanya tadi bisa metik sendiri, Bu? Kepuasan buat ibu-ibu. Kayak di kebun sendiri ya, Bu ya? Sudah pernah metik sendiri dari kebun? Sebelumnya? Ya, tadi pagi metik sendiri beli 2, beli 2. Beli lagi. Sebelumnya? Udah pernah itu metik sendiri di kebun? Belum pernah. Ya. Tapi tahu nggak yang udah tua, yang udah matang, yang gimana? Katanya ininya yang rapat ya. Oh gitu ya, ada panduannya gitu ya. Oke siap. Gimana sensasinya gimana nih metik sendiri? Seru, happy. Nah, Ya udah gitu. kayak di kebun sendiri ya? Ya. Oke. Awalnya tempat wisata ini dibangun untuk memanfaatkan lahan tidur di tengah kota sekaligus untuk meningkatkan pendapatan para petani dengan memanfaatkan digitalisasi sehingga pasar yang lebih luas. Idenya memang sederhana sih Pak, dari ini aja keprihatinan saya ya. Di saat pandemi ini banyak pengangguran, termasuk saya juga karena mungkin petani ya melihat banyak tanah juga yang nganggur seperti itu. Ya mengapa tidak saya komunikasikan dengan talent-talent yang bagus, dengan uang ya ada 3 unsur yang nganggur nih Pak. Ada orang yang nganggur, tanah yang nganggur, juga uang yang nganggur gitu Pak. Saya coba kolaborasikan, formatkan, membuat sebuah bisnis baru di pertanian dan lahirlah Agro Digital gitu Pak. Mengapa pakai Agro Digital? Memang saya tuh juga memang bergerak di bisnis digital Pak. Makanya pengen pertanian itu juga dengan digital. Mengapa? Ingin para petani itu meningkat kesejahteraannya. Jadi ketika disentuh oleh digital, pasarnya jadi lebih luas dan lebih bisa dinikmati masyarakat luas. Selain untuk berbelanja melon, ada juga pengunjung yang datang hanya untuk berfoto layaknya pemilik kebun melon. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.
Wisata petik buah melon tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.